Ini Jumat, tepat kita berada pada tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah, yang merupakan momentum bagi kita untuk mengingat kembali sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah mukjizat yang besar, peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Qadhi Iyad mengatakan, kalaulah boleh di-ranking mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mukjizat Nabi Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Karena mukjizat itu diukur kebesarannya adalah pengaruhnya kepada umat. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar pertama, tentu pengaruhnya kepada umat Islam dan kepada manusia sekaligus sekalian alam adalah merupakan hal yang tak terbantahkan. Begitu juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka oleh karena itu mukjizat dalam Qissatul Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Najamuddin Al-Ghaiti mengatakan bahwa mukjizat adalah amrun khariqu lil 'adah, sebuah peristiwa yang keluar dari kebiasaan manusia. Yuzharu ala yadin nabi, ditunjukkan Allah kepada para nabi, diberikan Allah kepada para nabi tasdiqan lima jaa bihi, sebagai bukti akan kebenaran apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa iman yang takkan mungkin bisa diceritakan dan dibayangkan, dan takkan mungkin secara ilmiah kemudian dibuktikan. Karena Profesor K. Haji Bahauddin dalam bukunya Menjelajah Ruang Angkasa mengatakan bahwa cahaya yang merupakan makhluk yang tercepat dalam menembus langit yang pertama memerlukan waktu 4 juta tahun lamanya. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai langit ke-7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, hanya memerlukan waktu beberapa saat dan sebahagian malam saja. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang mufassir yang ternama dari Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, jangan pernah menceritakan Mi'raj dengan akal dan logika manusia. Li'anna al-Isra' wa mi'rajuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanun lillahi, bahwa Mi'raj ini adalah merupakan urusannya Allah, la qanunul bashar, dan bukan merupakan aturan yang dibuat oleh manusia. Maka oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang membutuhkan kekuatan iman. Bahkan Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa subhanalladzi maknanya adalah ma'a'zama, betapa maha mulianya Allah, betapa maha agungnya Allah, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mungkin menurut akal manusia tidak akan mungkin terjadi, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka terjadilah dia.
Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj tentunya kita mengenang kembali sebuah peristiwa besar yang tentu ini menambah keimanan kita kepada Allah. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang benar, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang betul terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita sedikit pun akan peristiwa yang luar biasa, karena ini merupakan Allah Subhanahu wa taala yang langsung memperjalankan hambanya. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tetapi selain daripada ini merupakan ujian keimanan bagi kita untuk semakin menetapkan dan memantapkan rasa yakin kita akan kebesaran Allah, tapi tentunya di balik perjalanan Isra dan Mi'raj itu kita juga harus mengenang bahwa perjalanan ini terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sebuah fase cobaan hidup yang sangat berat, sehingga para sejarawan Islam mengatakan tahun itu dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya di bulan Rajab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang yang sangat dicintainya, dan dia juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau kehilangan penyokong pertama dalam dakwahnya, dialah istri tercinta Siti Khadijah. Dan yang kedua, orang yang sangat mencintai beliau dan beliau pun mencintainya adalah pamannya Abu Talib. 2 orang yang menjadi pendukung dakwah. Bagaimana hebatnya Khadijah memberikan bantuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa Khadijah adalah orang yang pertama beriman, adalah orang yang percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada satupun orang yang percaya kepada beliau. Begitu juga dengan pamannya Abu Talib. Walaupun akhirnya beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman, tetapi Abu Talib adalah paman yang luar biasa pembelaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika kafir Quraisy meminta kepada Abu Talib untuk menyerahkan anak kemanakannya, tetapi Abu Talib kemudian mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kemanakanku Muhammad, kalau seandainya memang dakwah yang kau sampaikan adalah benar, wallahi la uslimuka abada. Silahkan sampaikan apapun yang akan kau sampaikan. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada kafir-kafir Quraisy." Seperti itu hebatnya pertolongan, pembelaan yang dilakukan Khadijah dan Abu Talib terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi peristiwa kehilangan ini juga diiringi dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif, bukan disambut dengan bahagia, tetapi justru dilempari dengan batu, sehingga berdarah giginya. Sampailah tahun itu merupakan tahun yang benar-benar ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas para ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini bisa juga dinamakan dengan al-minhatu ba'dal mihnah, anugerah yang Allah berikan setelah adanya cobaan dalam kehidupan. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah yang dirahmati Allah, tentu dalam hidup dan kehidupan ini banyak cobaan yang kita lalui, banyak ujian yang kita temui dalam hidup dan kehidupan. Tapi kita yakin dan percaya, inna ma'al usri yusra, bahwa di setiap adanya kesulitan pasti akan ada kemudahan. Para ulama sufi mengatakan, kalaulah seandainya kita mengetahui hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita akan menangis untuk melihat betapa sayangnya Allah kepada kita atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Pertama, memantapkan keimanan kita bahwa Allah Maha Besar,
Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh kita sebagai manusia. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahawa di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita akan ada jalan keluar dan akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah akan berikan untuk hidup dan kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap berhusnuzan, berbaik sangka terhadap takdir ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Allah jauhkan kita dari berburuk sangka, terutama berburuk sangka terhadap takdir dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.